Indonesia merupakan negara kultural yang kaya akan keberagaman, agama, suku, ras, budaya, hingga penghayat kepercayaan di setiap daerah. Beragamnya agama dan kepercayaan di Indonesia adalah sebuah realitas historis, sosiologis, dan teologis yang tidak dapat diabaikan oleh siapapun. Bangsa Indonesia memiliki lebih dari 17.000 pulau, ratusan suku bangsa, dan berbagai sistem kepercayaan, baik yang diakui negara maupun yang hidup dalam tradisi lokal. Dalam kekristenan, diajarkan bahwa Tuhan Yesus mengasihi semua orang tanpa melihat latar belakang. Kasih Yesus itu menembus batasan-batasan. Karya kebangkitan Kristus mengalir dalam bangsa Indonesia yang beraneka ragam. Bersyukur rasanya bisa tinggal dalam bangsa yang kaya akan keberagaman, yang merupakan keindahan karya Tuhan untuk dapat kita rasakan sampai detik ini. Selamat pagi pemirsa, seputar info teologi kembali hadir di sela-sela aktivitas Anda. Bersama saya Bintang, dan saya Siska yang akan mengabarkan berita teraktual dan terpercaya yang kami rangkum dalam berita seputar pagi ini. Pemirsa, kita tahu saat ini kemajemukan masyarakat, terutama dalam beragama, tidak dapat kita hindari, karena saling bergantung sebetulnya. Keberagaman Indonesia menjadi warisan bagi bangsa, namun bisa menjadi batu sandungan bagi masyarakat dengan background yang beragam. Betul sekali. Dan hal yang menarik yang akan kita bahas saat ini adalah bagaimana keterlibatan umat Kristen, khususnya gereja GKP dan GPIB, dalam berbaur dengan orang-orang yang berbeda iman dan para penghayat kepercayaan. Ini bukan sekedar toleransi pasif, tapi bukti kasih yang aktif. Bagaimana beritanya? Mari kita dengarkan laporan dan reporter kita, Dona yang berada di GKP Cibubur, yang mengikuti upacara Sarentau. Dan reporter Naomi yang berlokasi di GPIB Bukit Zaitun, Makassar. Iya, dengan reporter Dona bagaimana? Iya, baik. Saat ini saya sedang berada di daerah Cibubur, Jawa Barat. Pemirsa, pada dasarnya umat GKP Cibubur merupakan hasil dari pembubaran ADS, Agama Jawa Sunda, atau yang lebih kita kenal sebagai penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan. Jadi, secara historis, memang tidak dapat dipisahkan antara kehidupan bergereja dengan kehidupan bersama dalam tradisi Sunda Wiwitan. Hampir semua anggota jemaat dari GKP Cibubur dulunya merupakan para penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, entah mereka atau generasi berikutnya. Otomatis memang tidak bisa dipisahkan. Ditambah lagi, Sunda Wiwitan berakar dari kebudayaan Sunda, di mana GKP Jemaat Cibubur yang berdenominasi di Tanah Pasundan, tempat kebudayaan Sunda. Warga jemaat bukan hanya hidup berdampingan, tetapi ada keterlibatan dalam kegiatan-kegiatan penghayat Sunda Wiwitan. Misalnya, pada Hari Raya Sarentau. Sarentaun berasal dari kata seren yang berarti memberi dan tahun yang berarti tahun. Upacara ini diadakan untuk memuliakan Dewi Sri, yang merupakan Dewi Padi dan Kesuburan, serta untuk mengucap syukur atas panen yang berhasil. Sarentaun diadakan setiap tahun setelah musim panen, biasanya pada bulan Mei atau Juni. Upacara ini melibatkan berbagai ritual, seperti membersihkan sawah dan peralatan bertani, membuat sesajian, mengadakan pertunjukan seni tradisional seperti tari topeng dan wayang, serta mengadakan pesta rakyat dengan makanan dan minuman tradisional. Upacara Sarentaun memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat Sunda, yaitu mulai dari mengucap syukur atas panen selama setahun hingga mempererat hubungan masyarakat. Jemaat GKP Cibubur terlibat aktif. Ada yang ikut menyediakan makanan, ada yang sebagai penerima tamu, dan ada yang masuk dalam kepanitiaan dan sebagainya.
Jadi dapat kita lihat kedekatan antara Jemaat GKP Cigugur dengan para penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan dalam Hari Raya Upacara Sarentahun. Upacara Sarentahun ini bukan hanya perayaan bagi penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan, melainkan menjadi perayaan masyarakat, yaitu pesta rakyat yang ada di Cigugur, Jawa Barat. Sekian laporan dari Cigugur, Jawa Barat. Selanjutnya saya serahkan kepada yang di studio. Terima kasih. Terima kasih laporannya reporter Dona yang berada di Cigugur, Jawa Barat. Bangga sekali rasanya bisa mengetahui kedekatan jemaat GKP Cigugur dengan penghayat kepercayaan Sunda Wiwitan yang turut langsung aktif dalam menyukseskan upacara Sarentahun. Betul sekali. Baik pemirsa, berikutnya akan saya serahkan kepada reporter Naomi yang berada di Makassar, Sulawesi Selatan. Bagaimana reporter Naomi? Pemirsa, saat ini saya sedang meliput di salah satu gereja di Sulawesi Selatan, Makassar. GPIB sebagai gereja yang lahir dalam semangat kebangsaan dan pelayanan lintas budaya adalah inklusif, terbuka, dan partisipatif. Gereja mengajarkan bahwa kasih kepada sesama manusia tanpa memandang latar belakang agama adalah bagian dari hukum kasih Kristus. Peran gereja dalam kegiatan agama lain lebih bersifat kehadiran yang menghormati dan mendukung kerukunan, bukan yang menimbulkan perpecahan atau ketakutan, bahkan tidak bersifat sinkretisme. Sama halnya dengan saat ini, GPIB Bukit Zaitun Makassar yang bekerja sama dalam kegiatan kemanusiaan lintas agama seperti donor darah, penanggulangan bencana, lingkungan hidup, pendidikan, dan sebagainya. Meskipun GPIB Bukit Zaitun Makassar tidak terlibat aktif dalam kegiatan penghayat kepercayaan setempat, terutama dalam upacara besar, namun GPIB tetap menjaga relasi dan kerukunan dengan para penghayat kepercayaan yang merupakan agama asli Indonesia. Sekian laporan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Saya kembalikan kepada reporter yang ada di studio. Baik, terima kasih kepada reporter Naomi yang telah meliput langsung kegiatan relasi yang terjalin antara Jemaat GPIB Bukit Zaitun Makassar dengan keberagaman warga setempat yang ada. Betapa luar biasanya, gereja yang bersifat inklusif akan hadirnya agama-agama hingga penghayat kepercayaan. Gereja mengakui bahwa Indonesia merupakan negara yang beragam, terutama tidak dapat dipisahkan dari hadirnya penghayat kepercayaan yang merupakan agama asli atau tradisional dari bangsa Indonesia ini sendiri. Meyakini bahwa setiap agama dan kepercayaan yang dipeluk masyarakat Indonesia mengajarkan toleransi dan cara berperilaku yang baik. Bukan masanya lagi untuk saling menjatuhkan, tetapi ini waktunya untuk saling merangkul, bekerja sama untuk hidup dalam damai dan tidak hanya toleransi, melainkan merayakan keberagaman yang menjadi kekayaan bangsa yang harus dilestarikan. Sekian berita pada pagi hari ini yang dapat kami sajikan bagi pemirsa. Saya Siska dan saya Ginta. Kami pamit undur diri. Selamat pagi, shalom, salam teologi. Saat ini saya sedang meliput di Makassar. Selamat pagi pemirsa. Tribodo.